Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai obat yang namanya ibuprofen. Bisa dilihat ya, ibuprofen 400. Jadi artinya dosisnya 400 mg. Nah, barangkali sahabat pemirsa yang saat ini sedang mengkonsumsi obat ini bisa disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi tambahan terkait dengan obat yang sedang Anda konsumsi. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, golongan apa ibuprofen ini. Jadi ibuprofen ini merupakan obat golongan antiinflamasi non-steroid atau biasanya disingkat dengan AINS. Bagaimana mekanisme kerjanya? Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat suatu senyawa yang berperan terhadap timbulnya rasa nyeri, demam, juga proses peradangan yang disebut dengan prostaglandin. Bagaimana prostaglandin ini dihambatnya? Dengan cara menghambat enzim yang berperan terhadap pembentukannya, yaitu enzim siklooksigenase. Jadi dengan dihambat enzim siklooksigenase ini, maka tidak terbentuklah mediator-mediator yang berperan terhadap timbulnya rasa nyeri, demam, dan peradangan ini. Salah satunya adalah prostaglandin. Lalu apa saja manfaatnya? Manfaatnya tentu berkaitan dengan cara kerjanya. Tadi kita ketahui bahwa obat ini bekerja dengan menghambat senyawa yang bikin masalah, yaitu demam, nyeri, dan juga peradangan. Maka kalau dihambat, manfaatnya tentu berkaitan dengan penghambatan efek yang tadi. Jadi khasiatnya terutama atau manfaatnya digunakan untuk mengatasi peradangan, nyeri, dan juga demam. Terkait dengan peradangan, tentu ini disesuaikan dengan penyakit-penyakit apa yang bisa menyebabkan keadaan peradangan ya sahabat pemirsa. Dan yang menentukan ini tentu dokter Anda yang memeriksa apakah memang ada indikasi untuk diberikan ibuprofen atau AINS atau tidak. Penggunaan pada ibu hamil ini termasuk kategori C. Apa itu kategori C? Itu artinya studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping atau efek yang tidak diinginkan terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada ibu hamil. Artinya obat ini hanya boleh digunakan jika manfaatnya jauh lebih besar, melebihi besarnya risiko terhadap janin ya sahabat pemirsa. Nah, yang perlu diperhatikan pada trimester ketiga atau pada saat mau menjelang persalinan. Kenapa? Karena kita ketahui tadi mekanisme kerjanya obat AINS atau ibuprofen ini dengan cara menghambat sintesis prostaglandin. Prostaglandin itu sendiri ada fungsinya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah untuk terjadinya kontraksi rahim. Pada ibu hamil tua menjelang persalinan tentu membutuhkan kontraksi ini untuk bisa terjadi persalinan normal. Jadi kalau dihambat tidak terbentuk prostaglandin, ini akibatnya bisa mempengaruhi persalinan ya. Apa saja efek yang tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat penggunaan obat ini? Nah, efeknya juga berkaitan dengan penghambatan sintesis prostaglandin. Terutama ya sahabat pemirsa, prostaglandin tadi ada efeknya di rahim, ada juga di saluran cerna. Saluran cerna itu apa? Salah satunya melindungi mukosa lambung, ya, atau disebut dengan mukoprotektif. Jadi kalau dihambat maka akan terjadi hambatan ke mukosa lambung, maka timbul efek yang tidak diinginkan di saluran cerna. Ada gejala-gejala seperti sakit mah. Efek yang tidak diinginkan yang lain bisa timbul pusing, sakit kepala, mual, dan muntah. Nah, efek ini umumnya bisa ditoleransi, tapi kalau terjadi efek yang dirasakan tidak bisa diadaptasi atau ditoleransi, atau memberat atau tidak kunjung reda, atau semakin memburuk, maka segeralah berkonsultasi kepada dokter. Demikian sahabat pemirsa bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalam.